Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih. Jumpa kembali dalam Siraman Kalbu. Hari ini Kamis, tanggal 9 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus yang menyempurnakan hukum Taurat, yang menyempurnakan hukum dan aturan di tengah-tengah masyarakat, sehingga segala aturan bermanakan cinta kasih, melepaskan hati pikiran manusia dari pergumulannya, sehingga hukum dan aturan kami berada di bawah kasih Kristus, kasih Tuhan kami, memberikan kehidupan kepada kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan iman percaya kami, menyegarkan kalbu kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dari kitab Roma pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Mari kita buat satu pertanda yang sangat penting, ayat yang ke-16 tadi, bahwa Injil yang diberitakan oleh siapapun akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bahwa Injil, berita kebenaran, berita sukacita itu akan menghakimi yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu artinya dalam Injil, yang Injil adalah kabar baik. Kabar baik adalah Yesus. Tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun dalam pikiran, dalam hati, dalam pembicaraan manusia, dan dalam totalitas kehidupan manusia. Saudaraku yang kekasih, ada perhelatan pertikaian pikiran, perhelatan pertikaian terkait dengan iman percaya, terkait dengan hukum Taurat di tengah-tengah jemaat yang ada di kota Roma. Karena banyak orang Yahudi mengatakan bahwa hukum Taurat menjadi penyelamat kita, seolah-olah Yesus penyelamat kedua, atau Yesus penyelamat dan hukum Taurat juga penyelamat, seolah-olah ada tandingan Yesus mereka buat dalam kehidupan mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Karena apa? Karena tidak ada ukuran dia berbuat salah atau tidak. Dan sebaliknya, bahwasanya orang yang melakukan hukum Taurat oleh karena hukum Taurat itu sendiri, maka dia mengerti dan mengetahui akan dosa-dosanya. Karena hukum Tauratlah Bapak Ibu dan saya bisa mengukur diri saya berdosa atau tidak. Kalau begitu, hukum Taurat baik, walaupun dia bukan menjadi penyelamat buat Bapak Ibu dan buat saya sendiri. Hukum Taurat digenapi dalam nama Yesus. Hukum Taurat, hukum yang kudus, hukum yang suci, yang benar itu tadi dikuduskan, dibenarkan, digenapi oleh Allah dalam nama Yesus. Itulah Injil Kristus dalam kehidupan kita ini.
Saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan dalam ayat ke-13 dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat adalah yang dibenarkan, bukan benar. Orang yang melakukan hukum Taurat adalah yang dibenarkan. Dibenarkan dalam nama Yesus, dibenarkan dalam cinta kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-14 sampai ayat ke-16 dikatakan hari terakhir yang menghakimi bukan hukum Taurat. Di akhir kehidupan manusia atau pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bukan ditanya siapa yang sudah melakukan hukum Taurat, tapi siapa yang sudah melakukan hukum Kristus, hukum cinta kasih, ya dan tidak. Dan Yesus yang menghakiminya. Hari terakhir Tuhan Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di hati manusia oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, supaya saya terluput dari penghakiman itu, supaya bapak-bapak terluput dari penghakiman itu, biarlah kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan apa yang diinginkan oleh Injil Kristus, melakukan apa yang diajarkan oleh Injil Kristus, mengasihi sesama, mengampuni sesama, memberitakan berita sukacita di antara sesama kita. Pada masa kini, pada masa pandemi ini, dalam masa perubahan ke masa new normal ini, yang meski memperlihatkan hidup dalam skala kehidupan peradaban baru ini, banyak orang yang stres, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang takut untuk menghadapi kehidupan ini. Saudaraku dan saya dan kita semua diutus oleh Allah membawa cinta kasih damai, melembutkan hati, memotivasi pikiran, memberikan berita kesejukan supaya mereka dan kita bisa bersahabat dengan pandemik yang mengancam itu. Satu kata, biar dalam cinta Yesus, biar dalam kasih Yesus, biar dalam bingkai Yesus, kita lakukan dengan sadar segala protokoler yang diserahkan oleh pemerintah dan pimpinan gereja kita. Bukan oleh karena tuntutan hukum Taurat, tapi oleh karena tuntutan kesadaran yang cinta kasih, yang dilahirkan oleh cinta Kristus yang bersarang, yang berdiam di hati, di kalbu kita, di kehidupan kita. Firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara-saudaraku yang kekasih, memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang sederhana ini, yang memotivasi kami supaya kami tidak hidup di bawah ukuran-ukuran peraturan, apakah itu peraturan adat, sosial, ekonomi dengan yang lain, tapi kami hidup di bawah hukum cinta kasih yang dari Allah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa lebih mengutamakan cinta kasih terhadap sesama. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.